Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bisa bertemu kembali di pelajaran fikih yang kita membahas hadis-hadis seputar saum. Yang hari ini akan lanjut hadis-hadisnya. Namun sebelumnya kami mengucapkan belasungkawa juga untuk korban banjir di NTT. Semoga juga bisa kembali membaik seperti semula keadaannya dan juga dilapangkan dalam segala urusannya kembali ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita akan lanjut hadis berikutnya. Ada berapa hadis? Sudah 5 hadis ya. Sekarang hadis yang ke-6. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abbas dan juga anaknya ya Abdullah. Anna A'rabiyan ja'a ilan nabi, bahwasanya seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ia pun berkata, inni ra'aitu al-hilal, aku telah melihat hilal. Faqal, atashhadu alla ilaha illallah. Nabi bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah? Qala na'am, ia menjawab ya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am, dia menjawab lagi iya. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasumu godan. Nabi pun memerintah, suruhlah manusia, wahai Bilal, agar mereka besok saum. Lewatnya nanti bisa dibaca aja ya. Maka ini menjelaskan bagaimana persaksian itu kan cukup dengan satu orang yang melihat ya, kemudian dilaporkan kepada Nabi kan saat itu gitu ya. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal gitu ya. Nah itu tentunya bagaimana persaksian itu kan tidak hanya langsung diterima oleh Nabi gitu ya. Karena itu diuji dengan pertanyaan yang merupakan syahadat
gitu ya. Karena itu pula gitu ya, seseorang ketika dirinya merasa melihat hilal gitu ya, maka harus melapor dulu gitu ya, harus diteliti dulu kebenarannya gitu ya. Kemudian baru setelah benar maka sudah cocok nih, nah itu baru masuk gitu ya, besoknya saum. Nah di sini ada faedah ya, agak cukup panjang nih penjelasannya. Yang pertama, penjelasannya, hadis ini merupakan dalil cukup adanya satu saksi dalam melihat hilal Ramadan. Ya, baik saksinya adalah laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada pemilihan gender gitu ya, mau laki-laki mau perempuan melihat hilal. Nah itu silahkan ya. Tapi syaratnya saksi tersebut adalah muslim ya, harus muslim ya. Hal ini berbeda dengan selain Ramadan yang mesti dengan 2 saksi. Jadi kalau selain Ramadan itu harus 2 saksi. Ini pendapatnya dari Umar ya, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mubarak. Pendapat yang masyhur atau mayoritas dari Imam Ahmad, dan menjadi pendapat yang dipilih Imam Syafi'i. Nah ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i ya. Yang kedua, dianjurkan untuk melihat hilal pada malam keberapa? 30 ya, atau akhir dari bulan Sya'ban ya. Apakah Sya'ban itu akhirnya 29 atau 30, maka dianjurkan ketika di akhirnya itu melihat hilal untuk Ramadan, dianjurkan ya. Yang ketiga, siapa saja yang melihat hilal hendaknya ia melaporkan hasil kelihatannya pada imam atau penguasa atau pada pemerintah, supaya penguasa tersebut yang mengumumkannya kepada khalayak ramai atau kaum muslimin maksudnya. Jadi harus diumumkan pada penguasa ya. Atau sekarang kan ke MUI gitu ya, dilihat nanti tanggal berapa, 11 April ya gitu ya. 12 April itu ya, nanti dilihatnya itu. Kemudian yang keempat, jika ada yang melihat hilal Ramadan lantas persaksiannya ditolak, apa yang mesti dilakukan? Nah ini ya, kalau misalnya persaksian hilal dia ditolak, ini ada beberapa penjelasan ya, ini agak panjang. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hendaknya ia tetap bersaum gitu ya. Karena ada hadis dari Ibnu Umar ya, asyhuru hakada wa hakada summa qada ibhamah fis salisah fasumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ukmiya alaikum faqdiru atau faqdiru ya, faqdiru lahus faqdiru lahu salasin ya. Ininya bergerak-gerak nih, jadi kurang jelas nih ya. PDF-nya gerak-gerak nih. Kemudian nih maknanya, bulan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu beliau menggenggam ibu jarinya pada ucapan yang ketiga, bersaumlah karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika kalian tertutupi, maka
genapkanlah atau sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari ya. Ada riwayat Muslim. Jadi itu yang pertama ya. Jadi tetap saja gitu ya. Tetap saja saum itu ya, pendapat yang pertama. Yang lainnya dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwa orang seperti ini tidaklah wajib saum karena kan hilalnya tidak teranggap ya. Karena itu hilal yang teranggap yang telah masyhur tidak cukup hanya dilihat. Yang lebih tepat dalam hal ini pendapat terakhir. Karena lebih mementingkan persatuan kaum muslimin tuh ya gitu. Jadi tidak mencar-mencar gitunya. Tidak beda-beda si yang saumna tanggal sekieu, si tanggal sekieu gitu ya gitu. Karena sebab dia melihat hilal gitu ya gitu. Tapi hilalnya kan ditolak gitu ya. Ya sudah dia mengikuti yang ada gitu ya. Itu yang lebih mencocoki gitu ya gitu. Karena sabda Nabi as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Saumlah kalian, saum kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian saum tuh. Jadi kan karena mayoritas jadi ditetapkan saat itu pula gitu ya. Mayoritas kalian saum. Hari raya juga demikian ya, hari raya Idul Fitri demikian sama ya ditetapkan karena mayoritas kalian hari raya dan Idul Adha ya ditetapkan tatkala mayoritas kalian Idul Adha. Ada riwayat Tirmizi dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah ya. Nah ini jadi emang ada sejenis apa ya sudah diutarakan tuh ya disatukan harusnya itu ya. Memang ada dulu ya, cuman kan dari pihak Muhammadiyah kalau nggak salah itu ya menolak dan sebagainya gitu ya. Allah alam. Memang itu lebih aman itu sama dengan pemerintah itu ya gitu. Ya itulah tentunya yang namanya kesepakatan kaum muslimin itu harusnya memang menyingkirkan ego itu ya. Gitu. Kedengkian itu memang berat ya gitu. Ya walaupun ya sama-sama ranah ijtihad tuh ya gitu. Hanya saja tentunya dengan apa yang dijelaskan di dalam dalil yaitu harusnya lebih mengikuti gitu ya gitu. Walaupun tentunya yang namanya ijtihad ya salah pun mendapat pahala satu ya gitu. Itu. Sebenarnya saya juga kurang setuju gitu ya. Ketika seseorang itu bisa disatukan, misalnya gitu ya. Walaupun nanti ini gitu ya. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin ya, bukan ranah-ranah fikih misalnya nih ya, bukan ranah-ranah fikih gitu. Di suatu daerah itu kan emang ada beda-beda itu ya kelompoknya gitu ya gitu. Misalnya kata si RW-nya udah aja disatuin aja sholat Idul Fitrinya gitu ya gitu. Tapi kata jemaahnya sebagian biarinlah beda-beda juga, misa-misa juga, yang penting hatinya satu gitu. Nah, itu kira-kira menyetujui nggak kesepakatan kaum muslimin gitu. Nah itu ya. Saya nggak bicara di daerah yang mana gitu ya, saya nggak bicara gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada
uzur gitu ya gitu. Tapi kan sebenarnya kesepakatan kaum muslimin itu kan tidak boleh dipisahkan salah satu itu ya. Karena itu kan real amri ya gitu ya. Itu yang mestinya gitu ya. Mestinya gitu ya. Cuman kan antara DKM yang satu, DKM yang ini beda-beda gitu ya. Gitu ya. Akhirnya ya gak mau menyatu gitu ya. Nah ini bukan artinya sebenarnya menolak yang sunnah gitu ya. Justru itu yang lebih sunnah gitu ya. Gitu. Justru itu yang lebih sunnah gitu ya. Sebenarnya kan bisa dikomunikasikan gitu ya dengan pemerintah setempat, dengan RW setempat misalnya kan ada hal-hal yang kurang baik misalnya ketika ada kemungkinan disatukan misalnya kan, itu kan bisa komunikasikan gitu ya gitu. Misalnya nanti kan terlalu berlebihan lah gitu, misalnya nanti ada apa gitu ya, atau ada hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi gitu kan, kalau disatukan gitu ya itu kan tinggal dihilangkan yang menyimpangnya gitu kan, kalau bisa dikomunikasikan ya, kalau tidak ya sudah gitu. Jadi sebenarnya kita jangan tabu dulu ya, jangan mau disatukan akhirnya nyerah duluan padahal belum komunikasi, tentunya kayak gagal koordinasi, tidak komunikasi teu dihargaan. Nah gitunya, jadi si RT atau si RW ngerasa teu dihargaan. Nah gitu, hati-hati ya. Nah itu makanya butuh komunikasi, koordinasinya gitu. Bukan apa-apa, itu penting sekali ya nanti gitu. Kelangsungan misalnya DKM gitu ya, agar misalnya diakui itu ya, daripada DKM misalnya tengah hargaan RW. Nah itu gara-gara komunikasi. Karena apa? Nyerah duluan, bising kayak misalnya ya bidah gitunya. Dehese cenah dihijikan mah gitunya. Bisik itu gitunya. Itu udah nyerah duluan tuh ya gitu. Padahal ketika kaum muslimin ini bersatu dalam hal sunnah itu lebih besar pahalanya gitu ya. Aya mah dangos nyuarat di payun gitunya kumaha atunya. Nah ini harus dijadikan catatan nih. Jangan terlalu mengungguli kelompok atau organisasinya, hanya menolak keputusan RW ngerasa dihargaan. Nah ini jadi renungan aja gitu ya gitu. Saya nggak ini kan kelompok tertentu gitu ya gitu. Makanya apapun kan komunikasikan dulu gitu ya, kecuali kalau ada uzur gitu ya. Ya itu kan bisa dimaklumi gitu ya gitu. Nah ini ya pentingnya komunikasi. Karena apa? Untuk kelangsungan kaum muslimin gitu ya gitu. Kehormatan DKM itu kan lebih berharga gitu. Ketika dipertahankan, salah satunya kan bersepakat dengan kaum muslimin gitu ya gitu. Ada seberapa lama ya. Kemudian nih Ibnu Taimiyah menjelaskan hilal asalnya bermakna kata zuhur ya, artinya nampak ya, dan raf'us saut meninggikan suara, artinya yang namanya hilal adalah sesuatu yang tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Jika hilal hanyalah nampak, nah ini kan bergerak nih ya PDF-nya nih. Jadi emang kadang
nggak jelas tulisannya emang ya, dimaklum ya. Jika hilal nampak ya di langit saja dan tidak nampak di muka bumi gitu ya, artinya diketahui orang banyak, maka semacam itu tidak dikenai hukum sama sekali, baik secara lahir maupun batin. Akar kata dari hilal sendiri adalah dari perbuatan manusia. Tidak disebut hilal, biasa HP jadulnya. Tidak disebut hilal kecuali jika ditampakkan. Sehingga jika hanya satu atau dua orang saja yang mengetahuinya, lantas mereka tidak mengabarkan pada yang lain misalnya ya, maka tidak disebut hilal ya. Karenanya tidak ada hukum ketika itu sampai orang yang melihat hilal tersebut memberitahukan pada orang banyak ya. Berita keduanya yang menyebar luas yang nantinya disebut hilal. 2 halaman lagi ya. Karena hilal berarti mengeraskan suara dengan menyebarkan berita kepada orang banyak. Itu dalam Majmu'ah Al-Fatawa. Kemudian sedikit lagi ya. Beliau mengatakan pula Allah menjadikan hilal sebagai waktu bagi manusia dan sebagai tanda waktu berhaji. Ini tentu saja jika hilal tersebut benar-benar nampak bagi kebanyakan manusia dan masuknya bulan begitu jelas. Jika tidak demikian, maka bukanlah disebut hilal dan syahr ya, atau masuknya awal bulan. Dasar permasalahan itu adalah bahwa Allah Ta'ala mengaitkan hukum syar'i semacam saum, Idul Fitri, Idul Adha ya, dengan istilah hilal dan syahr ya, masuknya awal bulan. Firman Allah, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj gitu. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan sabit. Katakanlah hilal bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji ya. Al-Baqarah ayat 189 ya. Itu. Itu kan apa ya? 189 berarti sudah ayat-ayat saum ya. Kan ayat-ayat saum itu sampai 187 ya gitu. 188 itu kan tentang beda lagi gitu ya. Nah ini betul 189 tuh ya gitu. Ada sedikit lagi ya. Ini sabarnya sebagai kedai tenggorokannya. Kemudian Ibnu Taimiyah menjelaskan syarat dikatakan hilal dan syahr atau masuknya awal bulan apabila benar-benar diketahui oleh kebanyakan orang dan nampak bagi mereka. Misalnya ada saja ya 10 orang yang melihat hilal, namun persaksiannya tertolak. Lalu hilal ini tidak nampak bagi kebanyakan orang di negeri tersebut karena mereka tidak memperhatikannya. Maka 10 orang tadi sama dengan kaum muslimin lainnya. Sebagaimana 10 orang tadi tidak melakukan wukuf ya. Tidak melakukan penyembelihan atau Idul Adha ya gitu. Dan tidak sholat Id kecuali bersama kaum muslimin lainnya. Maka begitu pula dengan saum, mereka pun seharusnya bersama kaum muslimin ya. Karenanya Nabi bersabda, kurang jelas tulisannya emang kayak gini ya. Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun ya. Oh ya, alhamdulillah saya hafal ya. Karena ini kalau nggak jelas kayak gini sebenarnya mengandalkan hafalan aja gitu ya.
saum kalian ditetapkan apabila mayoritas kalian saum. Idul Fitri juga demikian ya. Dan Idul Adha juga ketika mayoritas kalian Idul Adha. Imam Ahmad juga dalam satu pendapatnya berkata, yasumu ma'al imam wajama atil muslimina fis sohwi wal gom. Apa di situ tulisannya? Wal goim. Oh, wal goim. Kurang jelas nih ya. Ini kesalahan yang moto atau gimana nih? Kurang gede. Bersaumlah bersama pemimpin kalian tuh. Harus saum bersama pemimpin tuh ya. Dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah atau mendung. Imam Ahmad juga mengatakan yadumullahi alal jamaah, tangan Allah akan senantiasa bersama para jamaah kaum muslimin. Ini dalam Majmu'atul Fatawa ya. Nah segitu dulu ya. Nah, sudah serak-serak ya. Cukup mulanya. Nanti kurang jelas bisa bertanya lagi ya gitu. Ya. Ini pertanyaan apa nih? Apel mentah membuat orang lupa. Ya itu mah adab saja ya gitu. Ya, itu mah adab saja ya. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ya. Jadi kalau makan apel mentah katanya membuat orang lupa gitu ya. Sebenarnya kalau melihat dalil, cari-cari dalil yang nggak ada gitu ya. Gitu. Dari mana Quran Sunnah gitu ya, jauh-jauh gitu ya. Tahaya gitu ya. Ya itu mah adab sajalah gitu. Itu mah ya gimana kalau kita makan apel mentah gitu aja gitu. Ya. Mungkin beliau menulis karena beliau pernah pengalaman makan apel mentah gitu ya gitu. Gitu. Sehingga ya membuat dirinya pernah lupa dan sebagainya itu ya. Jadi dimaklumi saja itu ya, nulis Ta'lim Muta'alimnya ya. Itu saja dahulu lah ya. Insyaallah kita lanjut di pekan depan seputar fikih taharah ya. Kalau minkum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.